Christ the Savior is born. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Oh, long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song of real love home. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night, divine, all night, when Christ was born. All night, divine, all night, Behold the star of Bethlehem, the word of God has become flesh. Unto us a child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angels' voices, sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Oh,
Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dimanapun Anda berada, sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Come on! Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorak-sorak, heart to heritage, oh say, heart to heritage, sing, glory to the newborn King. Sing it again, heart to heritage, sing, glory to the King, glory to the King, glory to the King, newborn Shalom friends. Ya, Shalom juga buat teman-teman yang dari WISE, G-Hope. serta GPKDI dan teman-teman Dynamic Blessing lainnya. Yes. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir secara on time, yang dimana kita mau merayakan Natal Dynamic Blessing dengan cerita Natal, masuknya Yesus mengubah hidupmu. Wow, gak kerasa ya friends ya. Cerita Natal. Cerita kayak apa sih yang pengen diceritain nih? Gak ada yang tahu loh. Mungkin ada cerita senang, sedih. Kita gak ada yang tahu friends. Selamat 1 tahun ini kita mengalami apa aja. Iya, betul sekali, Steph. Dan selain cerita-cerita Natal, kita juga bakal ada kado Natal ceria nih, Steph. Dan itu akan ditayangkan di akhir acara nanti. Oke. Wow, kado Natalnya apa tuh? Apa ya? Nah, makanya nonton sampai akhir ya. Itu udah disiapin banget sama panitia untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Ya, betul banget, fans. Jadi, aku harap kita semua stay sampai akhir acara karena akan ada door prize. Wah, Wow, apa tuh? apa tuh? Tidak ada yang tahu. Aku juga tidak tahu sih. Ya, sama. Tapi kira-kira kita dapat nggak ya? Wah, kayaknya dapat sih. Harusnya dapat ya. Harusnya dapat ya. Amin. Amin. Oke, oke, oke. Oke, aku juga mau ngajak teman-teman yang lain juga untuk on cam ya. Karena biar kita bisa lihat nih wajah-wajah cantik, gantengnya, ya kan. Wah, di sini ternyata udah banyak yang on cam, tapi ada juga yang beberapa yang belum nih, Steph. Wah, Mungkin kita sapa-sapa kali ya yang belum ini. Seperti ada Kak Jennifer, lalu ada Kak Ida, ada Kak Berlian, Kak Agustinus, dan teman-teman yang lain yang belum on cam. Yuk, on cam. boleh banget, fans. On cam dong. Kita mau lihat wajah ganteng dan wajah cantiknya ini. Masa udah di hari Natal begini masih Iya. malu-malu?
Aduh. Jangan malu-malu di hadapan Tuhan ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan melalui grup ya. Ya. Jadi biar bisa terlihat serasi. Kan walaupun baju nggak sama, virtualnya sama. Oke, kayaknya teman-teman yang lain udah nggak sabar kayaknya ya. Pengen tahu ini deh, kasih apa tuh namanya? Emot love-nya dong. Oh iya, Nah, love-nya. boleh dong emot love-nya, guys. Boleh Oh, dong. Soalnya kita lihat nih, banyak gak nih, banyak gak nih? Wah, banyak wah. nih. Terus ternyata banyak juga yang antusias Iya, ya. ya. Oke, oke. Karena sudah tidak sabar menantikan cerita Natal yang berikut-berikutnya, kita mau pantun dulu. Wow. Oke. Aku deg-degan loh. Wah, sama aku juga nih. Oke, aku mau pantun nih buat kalian semua. Tolong didengar ya, terus jawab bagus gitu ya. Oke, kita mulai. Awali hari dengan semangat. Jangan lupa sarapan pakai sambal. Mari tunduk memberi hormat. Selamat Mengikuti mengikuti cerita cerita Natal. Natal. Aku kesel sama orang tuaku. Kerjaannya dari aku kecil berantem terus. Tapi aku lebih benci lagi sama papaku. Dia pergi meninggalkan mama hanya untuk perempuan lain. Papa juga orang yang kasar sama mama. Rasanya aku mau bunuh papaku suatu hari nanti. Aku hidup dalam rasa dendam yang begitu mendalam sama papa dan sama keadaanku. Aku mau sembuh tapi aku selalu gak bisa. Iblis selalu mengintimidasi hidupku kembali. Sampai pada akhirnya, aku pergi dari rumah dengan alasan merantau dan kabur dari kebisingan yang ada di rumah. Di saat pelarianku, disitulah aku berjumpa dengan Tuhan. Aku mulai tahu Tuhan dan semakin kenal melalui komunitas-komunitas yang aku ikuti. Salah satunya adalah Dynamic Blessing. Aku juga jadi rajin beribadah. Dan sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan aku. Sampai pada akhirnya, aku dapat berdamai dengan masa laluku dan dapat mengampuni orang tuaku. Menurutku, perjalanan ikut Tuhan itu adalah sebuah proses. Dia yang begitu berinisiatif buat mencari kita. Karena dia tahu kalau kita butuh Tuhan. Dan kita tidak bisa hidup tanpanya. Teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan kasih-Nya yang begitu besar sama setiap kita. Karena Natal mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih-Nya Tuhan atas hidup kita. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, dan kita bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita bisa kapan aja datang sama Tuhan dalam segala kondisi hidup kita, dengan apa adanya kita. Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menerima kita, dan kasih-Nya gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita ada hari ini semua karena cintanya Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan atas hidup kita, teman-teman. Kita mau
sama-sama angkat pujian karena cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Kau turun ke dunia untuk selamatkan kami Tuhan, untuk tebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami tak dapat balas kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Kau terlalu baik, Kau terlalu baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata di dalam hidupku Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, Natal mengingatkan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus.
yang bukan dengan kemegahan, tapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba, bukan di istana yang megah. Natal menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita. Walaupun kita penuh dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita nggak sempurna, tapi kasih Tuhan sama untuk kita semua. Kasih yang begitu besar, yang nggak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia, yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima itu. Tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik, memberikan hidupnya untuk kita. Mari kita mau sama-sama bersyukur lebih lagi teman-teman, dan kita sadari bahwa cinta Tuhan begitu besar sama setiap kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita nggak ngerasa kasih atau cinta dari mereka. Tapi satu hal yang perlu terus kita ingat dan kita tahu, kalau ada Tuhan yang selalu sayang dan selalu cinta sama kita. Dan Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama teman-teman. Karena cintanya Tuhan, kita bisa ada hari ini. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Sekali lagi kita katakan, karena cinta. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Sekali lagi katakan, karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. 7 tahun menutup hati karena pernah disakiti. Yah, gitu doang. Pernah mendapat respon kayak gini ketika orang lain dengar cerita kita? Pada kenyataannya, hal kecil menurut orang bisa jadi penyebab luka hati, bahkan trauma untuk seseorang. Kalau kamu pernah merasakannya, berarti kita sama. Kamu gak sendiri kok. Itu yang aku alami waktu SMP tahun 2013. Hal kecil yang dilakukan oleh lawan jenis bisa membuat aku trauma dan menutup hati selama 7 tahun lebih. Bersyukur di satu titik Tuhan ingatkan lewat sharing seseorang bahwa sering kali ketika kita terluka, sebenarnya orang itu mungkin gak sadar dia melukai kita. Tapi luka itu terus kita simpan dan gak berani kita buka untuk disembuhkan. Thank God, ketika aku belajar untuk terbuka, terima, dan maafkan, perlahan hati aku disembuhkan. Untuk kamu yang sedang terluka, ingat kalau ada Tuhan. Datang, mendekat sama Dia, karena Dia mau dan mampu
mampu menyembuhkan setiap lukamu. Yuk kita berdoa, teman-teman semua. Tundukkan kepala sebentar yuk. Bapa, saat ini kami satukan hati, kami berdoa Tuhan. Biar kehadiran-Mu ke muka bumi ini membawa kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih yang memang betul-betul dapat menyentuh dan mengubahkan setiap hati kami, Tuhan. Aku tahu Tuhan hari ini kami datang, mungkin sebagian dari kami itu pernah mengalami disakiti, pernah mengalami dikecewakan, pernah mengalami sendiri, Tuhan. Bahkan saat ini ada yang overthinking, ada yang lagi galau, aku nggak tahu Tuhan, bahkan ada yang kepikiran mau bunuh diri. But today, kehadiran-Mu Tuhan, as you enter this world, aku berdoa kehadiran-Mu nyata buat setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau nyata Tuhan. Biar kehadiran-Mu menyentuh Tuhan, mengubah Tuhan, membuat kami sadar bahwa kami nggak sendirian lagi. Kami punya Yesus yang sayang banget sama setiap kami. Dan aku berdoa kasih-Mu itu bisa dirasakan lewat kehadiran-Mu di dunia ini. Lewat Natal yang kami rayakan hari ini. Biar di Christmas dan Blessing cerita Natal hari ini juga akan jadi cerita kami semua. Ini bukan cuma cerita satu dua orang yang tadi udah ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi kami berdoa, ini adalah cerita kami masing-masing. Let every one of us, Tuhan. Setiap kami, Tuhan, punya cerita kami dengan Tuhan. Cerita yang membuat kami bisa bilang, cuma Tuhan yang bisa mengubah hidup kami. Cuma Tuhan yang kehadirannya membuat kami berbeda. Cuma Tuhan yang mengubah kesedihan kami, kegagalan kami, kehancuran kami menjadi sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera. Thank you banget Tuhan Yesus udah mau datang ke dunia dan mengasihi kami semua apa adanya. Dan kami serahkan waktu ini. Biar apa adanya kami juga datang sama Engkau. Dan Engkau datang sama kami. Di dalam nama Yesus, sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu yang terbatas dengan kuat kuasa-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin guys. So, selamat malam. I hope you guys enjoy the worship barusan dan aku sangat 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 diberkati sekali oleh sharing oleh penyembahan barusan dan aku berharap teman-teman akan diberkati juga sama firman Tuhan. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong, ya dong. Kasih tepuk tangan digital, kasih jempol, kasih high five. Ya, high five nggak bisa ya. High six. Ya buat worship yang luar biasa dan of course suara emasnya Karen Lee Santoso yang sangat memberkati kita. Jangan lupa nanti kalau ada hybrid datang ke Jakarta, biar bisa dengar langsung. Ya teman-teman, hari ini aku ditugasin untuk sharing singkat soal tema kita hari ini, ya, yang judulnya Enter, ya Enter. So just a moment, bentar. Let me just nyalain timer supaya teman-teman nggak kebablasan. Oke, so kita share screen dulu. Oke, ya, ini dia. Oke, guys. Hari ini aku mau sharing tentang tema kita yang judulnya Enter, ya. So, apa sih yang Tuhan bawa kita nih sebenarnya hari-hari ini untuk enter ya, masuk ke dalam season ini ya. Season apa ini? Ini season Yesus datang ke dunia. Oke, bentar. Kenapa muka saya jadi hilang? Tapi teman-teman bisa lihat saya kan ya? Aman? Oh, aman. Oke. Kalau kita mikir Christmas tuh apa sih gitu ya? Kita mikir si Santa Claus gitu ya. Kita mikir hadiah, kita mikir tentang eh, salju gitu ya. Oh, dulu di Jakarta nggak ada salju, ada polusi ya teman-teman. Kita mikir apa lagi? Kita mikir ada eh, acara Natal gitu ya. Ada yang jadi choir, ada yang main drama, ya macam-macam ya teman-teman ya. Capek pada siapa yang capek boleh kasih jempol capek persiapan Natal besok Minggu Senin ya pada acara Natal gereja-gereja pastinya dan aku berharap hari ini menyegarkan teman-teman ya bukan melelahkan. So kalau teman-teman mau kembali ke sini bahwa kita kembali ke makna dasar dari
kelahiran Yesus. Karena Christmas is about Jesus gitu ya. Kelahiran Yesus itu adalah inti dari acara Natal. Nah, aku tuh diingetin game zaman dulu. Kalau ada yang pernah main game kayak gini, recently ada apa namanya reinkarnasi dari game-game zaman tahun 90-an. Terus aku main dan muncullah tulisan ini, Here comes a new challenger gitu ya. Kalau lagi main Street Fighter. Ada yang pernah coba kasih jempol yang pernah main game zaman tahun 90-an ini, tapi sekarang mulai ada lagi ya, keluar lagi di mana-mana. Nah, teman-teman, game-game kayak gini tuh mengingatkan gini, bahwa ada new challenger, ada orang yang datang untuk mengganti orang yang sudah ada gitu ya. Dan kita diingetin Yesus datang ke dunia itu dengan tujuan untuk menggantikan kita semua dari yang harusnya masuk ke neraka karena dosa, tapi punya kehidupan yang baru bersama Kristus. Amin. Jadi ini bukan kita yang lawan si musuh. Nah ini, di gambar ini, itu tuh Street Fighter, satu lawan satu. Kita kalau lawan iblis pasti kalah, guys. Makanya jangan kaget kalau kita jatuh bangun dalam dosa. Dan emang kita nggak bisa keluar dari dosa dengan kekuatanmu sendiri. Which is why kita perlu namanya Yesus. Itu kenapa dia yang datang ke dunia. Dia nggak cuma ngomong dari jauh. Oke, jab, pukul, tendang. Enggak. Dia datang dan dia lawan iblis dan dia beri kemenangan buat kita semua. Amin. Yang sepakat bilang yes gitu ya, ketik yes dulu. So, kenapa Yesus lahir ke dunia? Satu ayat yang kita mau renungkan hari ini dari Yesaya 9 ayat 6. Teman-teman di rumah boleh ikutan baca, nggak usah unmute, tapi renungkan sama-sama ayat ini. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Aku berdoa hari ini, 4 title Yesus ini akan membawa kita untuk mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Dia datang, He enters the world. Dia hadir ke dunia dengan 4 title ini. Dan ini sebenarnya 4 area di mana Dia mau memberikan kemenangan buat teman-teman semua. Sehingga Yesus bukan cuma tulisan, apalagi gambar salib, tapi Yesus tinggal di hati kita dan kita ngalamin Dia secara pribadi. Yes. So, yang pertama, Yesus adalah penasehat ajaib. Nah ini, nubuatan nama Yesus itu janji buat teman-teman semua. Penasehat dibutuhkan karena kita semua nggak tahu mesti ngapain dengan tepat. Kita suka galau. Ada yang di sini suka galau? Pilih baju, galau. Apalagi mau Natalan. Mana yang paling cakep? Kuning, merah, hijau gitu ya. Pilih anting, pilih cincin gitu ya. Pilih aksesoris, pilih pasangan, pilih kerjaan, pilih sekolah. Apalagi yang dipilih gitu ya. Pilih makanan. Kita sering banget bingung dengan pilihan hidup, bener nggak sih? Makanya kita butuh si penasehat. Makanya orang suka nanya masukan, bener nggak? Kita kalau ketemu teman baik itu nanya, menurut kamu gimana? Menurut lu gimana? Kita minta pandangan-pandangan orang. Kalau kita punya bestie, punya sahabat, itu pasti orang yang bisa kasih kita pandangan yang terang-terangan, yang bagus, yang bahkan kita ikutin, gitu ya. Tapi Yesus datang, itu bukan cuma penasehat, dia penasehat ajaib. Kenapa dia ajaib? Karena dia tahu yang kita nggak tahu. Karena dia tahu masa depan. Karena dia tahu rancangan hidup kamu. Karena dia bisa memberitahu yang orang lain nggak pikirin, bayangin, dan renungin. Makanya Yesus itu penasehat ajaib. Dia memberikan nasihatnya sehingga kita punya yang ini. Ini namanya hikmat. Apa itu hikmat, teman-teman? Hikmat adalah mengetahui hal yang benar yang perlu dilakukan pada waktu yang tepat untuk hasil yang diinginkan. Ya, kalau kita punya hikmat, kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan seharusnya. Bukan cuma the right thing to do, tapi doing the right thing at the right time with the right person for the right purpose. Itulah Tuhan kita. Sebagai penasihat ajaib, dia pengen memberikan kita tuntunan, bukan cuma tuntutan. Dia mau menuntun kamu. Sih, banyak orang pengen hidup sehat, tapi pengen makan enak gitu kan. Kita pengen berhasil, tapi kita suka nyantai. Kita pengen dicintai, tapi susah banget menerima orang apa adanya. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk dipimpin sama penasehat ajaib ini. Supaya kita tahu, ada kalanya kita ngerem, ada kalanya kita ngegas. Ada kalanya kita ngomong, ada kalanya kita diem. Dan itulah kehadiran Yesus buat kamu. Dia adalah penasehat yang ajaib. Yang membuat kita menang dari pilihan yang salah,
dan membuat pilihan dengan benar. Ada satu ayat yang mengatakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita tuh mengalami Yesus hadir ke dunia, kehadiran Yesus membuat kita living with wisdom, punya hikmat untuk hidup dengan tepat. Siapa di sini pengen hidupnya tepat? Kasih jempol dulu. Iya. Aku percaya teman-teman semua dipanggil Tuhan buat hidup tepat sasaran. Amin. Jangan asal-asalan, apalagi kaleng-kaleng. Ayo kita hidup dengan tepat sasaran. Kalau selama ini tahun 2023 kita banyak salah arah, nyasar, ya, kecewa, kesel. Hari ini kita mau balik sama hikmat Tuhan supaya hidup kita di tahun 2024 dan seterusnya akan tepat sasaran. Amin. That's the first. Yang kedua, ya, Yesus adalah Allah yang perkasa. Kehadiran Yesus, dia datang sebagai El Gibor, Allah yang perkasa. Di Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dan ini yang keren banget dari Tuhan kita. Kalau kita tuh punya bodyguard yang badannya gede gitu ya, perkasa, kuat gitu ya. Terus ada orang mau bully kita. Sebelum dia mau bully kita, itu bodyguard di samping ngeliatin dia dulu. Kira-kira itu orang jadi nggak bully kita? Nggak jadi, dijamin. Kalau ada orang mau pukul kita, tampar kita, dan ada bodyguard itu di samping, kira-kira orang itu berani nggak pukul atau tampar kita? Nggak berani. Terus kamu nanya, kenapa Tuhan nggak tampilin diri aja gitu kan? Wah, Allah yang perkasa. Karena keperkasaan dia itu bukan sekedar untuk hebat-hebatan, kuat-kuatan. Bukan lawan manusia lebih tepatnya. Dia hadir karena dia mau melawan yang nggak kelihatan justru. Nah, di dunia ini ada pertempuran yang nggak kelihatan yang teman-teman harusnya alamin semua. Yang pertama, itu peperangan dalam pikiran. Ini loh, di antara dua telinga kita ini ada namanya overthinking. Nah, siapa yang sering overthinking gitu ya? Aduh, ini penyakit banget. Dan kalau kata teman saya gitu ya, Pastor Philip, ini dosa katanya. Ya, Pastor Philip Mantofa bilang overthinking itu dosa, kita harus bertobat dari overthinking, kata dia gitu. Karena semua kita sering banget memikirin hal-hal yang harusnya kita nggak perlu pikirin. Kekhawatiran yang berlebih yang harusnya bukan dari Tuhan. Malah membuat kita nggak bisa bobo. Siapa di sini nggak bisa bobo? Aduh, kalau teman-teman suka susah tidur malam, habis itu scroll Instagram, TikTok, ya bagus kalau kamu lihat dynamic blessing gitu kan, dapat berkat, jadi semangat. Tapi kalau lihat orang, jalan sama cewek, sama cowok, gua nggak punya. Bandingin diri. Dia pergi ke mall, dia jalan-jalan di kafe, terus dia makan makanan enak, gua beli bensin aja susah. Bandingin diri lagi. Ini peperangan kan di pikiran kita. Dapat kerjaan susah banget, tapi dia udah kerjanya santai, tapi pergi jalan-jalan ke luar negeri. Gua mau ke Bekasi aja susah, pengen lihat Snow World nggak jadi-jadi gitu ya. Nah teman-teman, peperangan ini kita nggak kelar-kelar kalau kita terus banding-bandingin diri. Dan inilah peperangan yang sebenarnya sampai dewasa, sekalipun kamu kaya, sekalipun kamu punya posisi jabatan, masih ada peperangannya. The only way we win this itu kalau kita punya Allah yang perkasa, menyertai kita dan berikan kemenangan itu buat kita tadi. Karena yang membuli kita itu bukan cuma yang kelihatan, tapi tadi di otak ini serangan-serangan itu akan terus masuk. Baik dari yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, apa kata orang, nggak habis-habis. Itu peperangan pertama. Kita harus menang dengan Allah yang perkasa. Peperangan yang kedua itu perang dengan dosa. Iblis datang di dunia ini itu karena dia sudah jatuh dalam dosa. Dan dia pengen tarik semua orang untuk ikut-ikutan. Dan iblis sekarang tuh keren. Nggak kayak zaman dulu gitu ya. Ada tanduknya, ada taringnya, ditakut-takutin, orang kabur semua. Coba sekarang, nakut-nakutinnya gimana? Nggak kayak gitu. Diajak judi online dulu. Nggak punya duit? Masukin dikit, dapat lebih banyak. Ya kan? Diajak dulu, dicintai. Habis itu dinodai. Ya, ya nggak?
Itulah peperangan kan. Yang dikasihi, habis itu dibenci. Peperangan yang terjadi dengan dosa. Nah, diingetin dengan sebuah cerita ya. Ada cerita lumba-lumba, teman-teman, di Jepang. Mereka itu, lumba-lumba itu pintar banget. Kalau teman-teman pernah lihat di eh, apa namanya show gitu ya. Kalau di Jakarta ada namanya Gelanggang Samudra. Waktu kecil itu aku diajak orang tuaku ke sana. Nah, si lumba-lumba itu suka loncat-loncat. Nanti bisa datang ke kita, cium kita gitu. Kalau kita mau di dekat panggungnya ya. Saking pintarnya bisa dilatih. Dia bisa loncat tinggi. Tapi teman-teman, ada satu area di Jepang, ini tuh tempat yang sangat menyeramkan buat lumba-lumba. Karena di Taiji Jepang ini, banyak lumba-lumba itu dibunuh. Nah, ini teman-teman gambarnya. Sampai airnya itu berdarah-darah. Sekitar 2.000 lebih lumba-lumba mati di sini. Kenapa mereka mati di sini? Sebetulnya mereka cuma dijebak sama para nelayan yang nggak bertanggung jawab ini. Mereka cuma pakai jaring, digiring sampai ujung, lalu ditusuk, ditembak, dibunuh. Masalahnya, sesungguhnya lumba-lumba ini itu bisa loncat. Tapi kenapa mereka nggak loncatin jaring ini? Karena mereka sebetulnya panik. Mereka merasa nggak berdaya. Apalagi di situ penuh dengan lumba-lumba lain yang semua teriak-teriakan berisik. Wah, 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 wah. Mereka nggak tahu mesti gimana. Dan di sana mereka akhirnya nyerah, pasrah, dan betul dibunuh satu-satu. Sampai habis semuanya. Dan inilah dosa. Dosa itu membuat seorang merasa terikat, nggak berdaya, gagal, lemah, broken, hopeless, nggak punya harapan. Akhirnya binasa. Ini yang tanpa sadar kita tuh digiring sama dosa. Kita suka nggak sadar bahwa ketika kita mulai merasa nggak berdaya, nggak bisa lepas, nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan gagal lagi, kita pelan-pelan masuk ke dalam jeratnya dosa ini. Dan di situ kita kehilangan harapan, bisa binasa. Kalau teman-teman pernah ngalamin ini, karena gagal di sekolah, gagal dalam hubungan, gagal dalam pertemanan, gagal dalam ujian, gagal dalam lomba, dalam usaha masuk ke pekerjaan atau jurusan tertentu, atau bahkan gagal dalam hubungan dengan orang tua. Listen to this. Tuhan mau kamu bebas. Tuhan mau kamu menang. Tuhan nggak mau kamu diikat sama dosa. Which is why Yesus harus datang untuk melepaskan kita semua dari ikatan dosa. Inilah alasan Yesus datang yang kedua. Dia itu Allah yang perkasa. Allah yang mau berikan kita kemenangan dari dosa dan dari overthinking di hidup kita. Yang pengen kemenangan nih coba ketik amin. Kasih jempol. Bilang yes. Ya, dia Allah yang perkasa. Dan dia memberikan kamu kemenangan dari dosa dan overthinking. Amin. Yang ketiga, teman-teman. Apa alasan Yesus hadir? Why does he enter this world? Yaitu dia mau datang sebagai Bapa yang kekal. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa kata Bapa ini tuh jarang banget dipakai untuk mendeskripsikan Tuhan. Baik itu di Alkitab Perjanjian Lama sekalipun, apalagi di agama lain. Jadi kita harus bersyukur kalau kita tuh dari Matius diajarin sama Yesus doa tuh begini. Bapa kami yang di dalam surga. Kita bisa panggil dia Bapa. Coba semua teman-teman di rumah panggil Bapak. Bapak datang lagi depan pintu. Bapak yang ini beda sama Bapak yang di rumah. Karena Bapak di rumah itu seringkali menjadikan kita korban karena dia sendiri korban. Bapak yang di rumah itu mengekspresikan apa yang dia alamin kepada kita yang nggak ngerti. Karena dia ngalamin yang sama dari orang tua yang juga nggak ngerti. Dia juga korban, teman-teman. Bukan cuma kamu. Kalau kita kesel sama orang tua, kita lupa bahwa dia jangan-jangan diperlakukan sama. Loh iya, kenapa dia pukul? Karena dia dipukul.
Kenapa dia marah-marah? Karena dia dimarah-marahin. Jadi kalau kita mau keluarga kita baik, kita yang harus menang. Cukup sampai di sini. Kita bisa mengampuni orang tua kita. Karena kalau kita nggak ngampunin, saya jamin. Teman-teman akan sama kayak papamu, kayak mamamu. Justru kalau kita ngampunin, kita bilang, udah selesai. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Dan sekarang saya mau hidup dengan darah Yesus mengampuni saya. Jadi saya bisa mengasihi anak-anak saya. Gimana caranya? Yaitu kita punya Bapa yang sejati, Bapa yang kekal. Yesus datang sebagai Bapa yang kekal karena dia mau yang terbaik buat kita. Ada rasa aman bersama dia. Aku tuh punya anak 2 cewek. Dan aku suka banget memeluk mereka. Setiap hari aku peluk ini anak 2. Dan mereka seneng banget ada di pelukan. Ada rasa aman, nyaman kalau kita tuh dipeluk, digendong sama papa kita. Dan inilah Bapa kita di sorga. Nggak ada usia terlalu besar untuk kita dipeluk sama dia. Nangis, cerita, bahkan datang sama dia dalam semua kondisi dan situasi. Dia mau memelihara, membimbing, melindungi, menjaga kita. Aku jadi diingetin dengan sebuah cerita ya. Kan cerita Natal ya. Ini cerita Natal versi Disney. Dan aku baca artikel yang menarik. Bahwa di cerita Disney ini ada kisah yang indah banget tentang bapak dan anak. Tahu kisah ini? Ini si Ariel. Ya, kalau teman-teman pernah menyaksikan nggak lama, berapa tahun yang lalu ada film eh, sama ya, Little Mermaid yang diulang gitu ya. Dan ini dari zaman dulu sebetulnya. Ariel itu seorang mermaid yang kepengen banget untuk tinggal di daratan. Jadi sama dengan manusia. Dia suka barang-barang manusia. Tapi papanya bilang, kamu nggak boleh ke atas. Bahaya. Apalagi manusia jahat. Nanti kamu dibunuh. Karena papanya itu punya trauma. Mamanya pernah jadi korban. Gara-gara manusia. Ariel nggak tahu itu. Tapi Ariel penasaran banget. Dia selalu pengen untuk keluar. Dia selalu pengen untuk naik. Dia selalu pengen untuk jadi kayak manusia. Ariel punya suara yang indah. Dan dia suka nyanyi dengan sedih. Kapan aku bisa ke sana? Apalagi dia jatuh cinta dengan seorang pangeran. Pangeran dari daratan. Dan akhirnya Ariel nggak taat sama papanya. Dia coba-coba untuk naik ke atas. Ketahuan. Nggak bisa. Sampai akhirnya dia cari cara sendiri. Dia ketemu dengan seorang penyihir. Ya, penyihir ini Ursula namanya, mengambil suaranya dia. Dan dia bilang, 3 hari kalau kamu dapatkan cinta, saya lepasin kamu. Kamu bisa tinggal di daratan. Tapi kalau enggak, kamu jadi milikku selama-lamanya. Dan betul, Ariel dijebak ternyata. Ursula menipu dan ditangkaplah si Ariel. Dan waktu Ariel ditangkap, Ursula bilang sama papanya yaitu Raja Triton. Dia udah janji dan dia jadi milikku. Tapi sekarang, aku suka negosiasi. Kalau misalnya kamu nggak mau, kamu boleh cari deal yang lebih bagus. Yaitu kamu aja gantiin dia. Raja Triton dengan sedih. Sekalipun dia tahu Ariel salah. Tapi karena dia anak. Raja Triton bilang, aku akan gantikan dia. Dan teman-teman tahu ceritanya selanjutnya. Akhirnya Raja Triton kehilangan kekuatannya. Diambil trisulanya sama Ursula. Dan dia harus ditahan sementara. Sampai akhirnya tentu cerita berikutnya. Ursula dikalahkan, mati, Triton kembali kekuatannya. Tapi cerita yang luar biasa di sini adalah gini. Bapaknya ini mengasihi sekalipun anaknya salah. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia mengasihi kamu tanpa syarat. Nggak peduli berapapun salahnya hidup kita, Yesus bilang, I love you. Dan dia selalu pengen punya hubungan dengan kamu, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, sekalipun kita berbuat salah. Wow, inilah Bapak kita. Bapak yang mau mengasihi kita, yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus itu supaya teman-teman semua punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga.
Yang bersyukur punya Bapa yang sayang sama kita, bilang amin sama-sama. Bilang thank you Tuhan Yesus ya. Ketik dulu amin, ketik dulu thank you Tuhan Yesus. We are so thankful ya. Dan aku mau closing dengan poin terakhir. Dia itu Raja Damai. Raja Damai bilang, nggak ada lagi batasan. Karena seharusnya dosa menjarakkan kita sama Tuhan. Kita nggak bisa nyebrang di gambar ini. Tapi Yesus datang untuk memberikan sebuah solusi, yaitu dia jadi jembatan. Ada damai, kita bisa connect lagi sama Tuhan. Ketemu lagi sama Tuhan. Deket lagi. Dan tadi mengalami dia sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Karena dia mau jadi Raja Damai. Yang berdamaikan kita dengan Tuhan, ngampunin semua dosa kita. Kita baca ayatnya yang tadi, Yohanes 3 ayat 16. Boleh nggak teman-teman di rumah, nggak usah unmute, tapi ikut baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga semua orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdoa sebentar teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sekali. Kami nggak cuma percaya, tahu, tapi kami mau kenal Engkau secara pribadi. Kami bersyukur karena Engkau mau dikenal sama kami. Engkau mau datang, Engkau mau ketemu kami satu demi satu. Dan hari ini aku berdoa Engkau ketemu kami semua satu demi satu. Dimanapun kami berada di seluruh penjuru Indonesia hari ini. Biar Engkau ketemu sama kami personally. Bapa yang kekal, Raja Damai, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Hari ini kemenangan apa yang teman-teman perlukan? Apakah engkau perlu hikmat dari Tuhan? Apakah engkau perlu kemenangan dalam dosa? Apakah engkau perlu kemenangan dalam pikiran? Apakah teman-teman perlu kemenangan untuk bisa mengampuni orang tuamu? Apapun itu, Yesus datang buat kamu. Mari buka kedua tangan kita dimanapun teman-teman berada. Mari bilang terima kasih Tuhan Yesus. Udah datang buat aku. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, buat kami semua, alami Yesus secara pribadi. Boleh kita katakan sebuah doa sama-sama. Aku akan doa, teman-teman ikuti semua di rumah ya. Katakan gini, Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau sudah mati buat aku. Engkau sudah hadir ke dunia buat aku. Untuk menebus dosa-dosaku. Hari ini Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat pribadi, dan satu-satunya untuk hidupku. Lepaskan aku, ampuni aku dari semua dosa-dosaku. Dan biar hidupku diperbaharui oleh Engkau sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. God bless you, fams. Natal bukan hanya sekedar tentang membuka kado ataupun membuka hadiah, tetapi membuka hati kita untuk mengenal lebih lagi siapa Yesus Tuhan. Teman-teman semua bisa diharapkan on kamera, dan apabila teman-teman mempunyai dua device, bisa menggunakan center ataupun flash dari HP untuk sebagai tanda kita akan masuk ke dalam prosesi candlelight. Yes. Aku mengundang Karin untuk memimpin prosesi candlelight pada malam hari ini. Yuk, fams, kita sama-sama memperingati kelahiran Yesus Kristus, di mana malam itu ketika Yesus lahir, Sang Raja Damai datang ke dunia membawa berita untuk kita semua, yang dimana kedatangannya membawa terang ke dunia yang gelap ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Alone lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For
was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Mari kita berdoa, teman-teman, mensyukuri kelahiran Yesus. Bahwa Yesus hadir ke dunia ini menjadi terang bagi kita semua. Menjadi terang yang memberi kehangatan, menjadi terang yang memberikan arah dan tujuan. Menjadi terang yang memberikan kita harapan yang baru akan masa depan yang cerah. Dan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bersedia datang menjadi terang ke dunia ini. Hari ini, kami mengangkat senter kami, lilin kami, sebagai tanda bahwa terang-Mu tinggal dalam hidup kami. Dan sekarang kami pun menjadi terang-terang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah datang ke dunia ini, jadi jalan, kebenaran, dan hidup buat kami. Dan sekarang kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Menikmati terang-Mu, mengalami pimpinan-Mu, hikmat-Mu, mempunyai harapan bersama-sama dengan Engkau. Dan punya kedekatan, keintiman dengan Bapa yang sayang sama kami. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan semuanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tahun 2020 adalah tahun terberat, tapi menjadi tahun indah karena berhasil saya lewati. Di mana Februari 2020 saya merantau ke Jakarta dengan harapan dan ekspektasi bahwa saya akan cepat dapat kerja. Namun ternyata ekspektasi itu benar-benar dipatahkan karena April Indonesia terjadi pandemi COVID. Proses interview dan psikotes tetap banyak saya ikuti namun tak berlanjut diterima sampai akhirnya saya jenuh. Apalagi ujian keuangan, mental, kesehatan, tekanan, dan kekhawatiran dari keluarga yang meminta untuk pulang saja. Setiap tengah malam saya berdoa, menangis di JPO Busway dan kadang dalam Transjakarta. Saya bisa nangis bicara sama Tuhan. Aku capek Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan gak kasihan sama aku. Saat itu aku dikuatin lewat kisah orang buta sejak lahir dalam Yohanes 9. Ternyata Tuhan jawab doaku karena tepat sebelum Natal 2020 saya sudah diterima kerja. Dan puji Tuhan masih bertahan sampai saat ini. Panjang sekali prosesnya, tapi aku rasain banget Tuhan bener ada dan selalu kasih kekuatan. Mungkin kalau aku gak lewatin semua ini, aku masih jadi anak yang gampangan. Yang selalu andalin kekuatan sendiri dan maunya cepet aja. Kalau dipikir secara logika, sangat mudah kok bagi Tuhan kasih apa yang kita mau karena Dia kan Tuhan. Tapi aku belajar bukan mukjizat yang terpenting. Namun lebih daripada itu, Tuhan maunya kita. Tuhan mau hati kita dan Tuhan mau kedekatan kita. Oke guys, jadi kita akan ada special performance dari teman kita, yaitu Andrea. Dia salah satu sahabat kita dari Bekasi yang sudah tumbuh di DB
sejak awal Dynamic Blessing berdiri. Mari kita saksikan persembahannya. Natal adalah tanda dari kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia. Tetapi tidak hanya pada hari Natal, kasih Tuhan terus mengalir begitu derasnya di setiap waktu. Sama seperti kesaksian sebelumnya, karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia mampu memulihkan dan menyembuhkan perasaan-perasaan negatif duniawi. Dan karena kita, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Waktu kecil kita merindukan hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baiklah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Oke, teman-teman semuanya, aku mau mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh tim doa. Persilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pada saat
Malam hari ini Tuhan kami bersepakat berdoa, biarlah setiap kami yang hadir dalam acara Natal pada malam hari ini Tuhan, kami bisa merasakan, kami bisa mendapatkan makna Natal dan sukacita Natal yang bisa kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi dan bisa merasakan Tuhan sukacita Natal yang sejati dalam kehidupan kami. Biarlah Natal yang kami lalui pada malam hari berlalu begitu saja Tuhan, tetapi kami mendapatkan hal yang baru yang bisa kami maknai, yang bisa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya biarlah setiap kami Tuhan sekali lagi, biarlah kami merasakan makna Natal yang sesungguhnya, bahkan sukacita yang sesungguhnya ada dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Thank you Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan berdoa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang rindu dan terus lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, baik itu dimanapun kami berada, baik itu di gereja, di rumah, dan lain sebagainya. Kau berkati setiap kami yang melayani supaya kami mempunyai kesatuan hati Tuhan, yang Kau pakai dan Kau yang terus memberikan kami pertumbuhan secara iman kami Tuhan di hadapan Kau. Berkati hari demi hari, tahun demi tahun, biarlah kami terus bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan Tuhan selalu ada di dalam setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya hati kami Tuhan, setiap kami di tempat ini hatinya dimurnikan dan kami juga bisa menggenapi setiap panggilan Tuhan. Kami bisa meluangkan waktu untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan hari lepas harinya, dan berkati setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami satukan hati kami mendoakan Dynamic Blessing agar menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang jauh akan Engkau Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan, dan tempat teduh bagi orang-orang yang merasakan kesepian, yang merasakan kekosongan, dan yang merasakan Dynamic Blessing sebagai wadah untuk bercerita kepada sesamanya. Pakai Dynamic Blessing lebih lagi Tuhan untuk mengaplikasikan kasih bagi sesamanya Tuhan. Segala visi misi Dynamic Blessing yang Tuhan sudah tetapkan di dalam komunitas ini, biarlah itu terus berlanjut sampai Maranatha tiba Tuhan. Kami percaya kuatnya Dynamic Blessing karena fondasinya adalah Engkau. Kami hanya sebagai penjalan, pemakai wadah ini Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati komunitas ini sampai tahun-tahun yang akan datang, agar semakin bertambahnya jiwa-jiwa untuk memuliakan nama-Mu yang di sorga. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Tiba saatnya ada pengumuman, tapi sebelum pengumuman aku mau spill dulu. Jangan kemana-mana dulu, karena sehabis ini ada beberapa hal penting. Yang terakhir sih penting ya. Ada yang masuk. Jadi kita ada door prize, tapi karena teman-teman biar ada kayak kesan Natal, ada hadiahnya gitu ya, seolah-olah kita Santa Claus, tapi kan cuma 3. Di sini ada 80, yang onset ada 12, jadi kayaknya nggak mungkin kebagian semua. Maka dari itu kita coba bertanya kepada Tuhan, kira-kira kado apa ya yang Tuhan bisa yang Tuhan bisa kasih juga ke kita gitu teman-teman. Ternyata kita udah siapin, jadi adanya letaknya di akhir kadonya untuk setiap kita. Nanti instruksinya teman-teman waktu dengerin kado terakhir dari kita, teman-teman dengerinnya sambil merem aja. Nah, lihat itu ada salah satu sesuatu yang kita siapkan di akhir. Jadi jangan kemana-mana dulu pokoknya. Karena aku yakin sesuai dengan tema kita, Enter, Tuhan mau masuk dan mengubah hidup kita, dan Tuhan pakai kita untuk mengubah dunia, untuk kita sama-sama berbaur dengan dunia ini, membagikan kasih itu sama-sama. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, aku mau ucapin welcome juga nih, khususnya buat teman-teman yang kita undang dari beberapa organisasi ya. Ada dari Life Center atau J-Hope, ada Kak Ezra sama Kak Keisha.
Hai Shalom, lalu ada Wise ya. Kita juga sempat undang Wise dan teman-teman GPKDI lainnya maupun teman-teman dari Dynamic Blessing itu sendiri. Aku ucapin welcome home. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, misalnya dari komunitas lain gitu ya, kita juga mengucapkan welcome home. Ini adalah rumah digital teman-teman. Teman-teman bisa balik kapan saja ke sini. Welcome home. Kotimi yang ngucapin. Nah, Kotimi tadi yang sharing adalah lead pastor atau ketua daripada komunitas ini. Dia pastornya gitu. Jadi kita ucapin selamat datang dan kalian bukan lagi orang asing melainkan rekan sekerja dalam melayani Tuhan, keluarga bersama di rumah digital ini. Next. Wih, ada Kak Bagas. Nah, dynamic blessing itu apa sih? Dynamic blessing itu ya tadi ya, kita rumah digital, kita pingin kita sama-sama bertumbuh, teman-teman. Yuk kita saling mengasah bareng. Kita di sini nggak sempurna, kita di sini sama-sama masih terus belajar berobat jalan. Tapi kita rindu setiap harinya melalui komunitas yang ada, melalui renungan yang dibagikan, kita sama-sama berobat jalan dan mengalami transformasi hidup. Amin. Next. Anyway teman-teman, aku ngucapin juga apresiasi buat teman-teman yang udah melayani tadi ya. Mungkin kita belum apresiasi baik yang onsite maupun yang rekaman tadi. Ada Andrea, kalian keren banget udah mempersiapkan dengan baik, maupun yang doa-doa yang dari tadi, ada dari Medan, ada yang dari Pontianak. Debbie, thank you banget. Ada dari mana gitu ya, banyak gitu. Tapi dan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi thank you banget, kita bisa sama-sama berkoneksi karena dalam hadirat Tuhan tidak ada batasan. Nah, Disciple Cell Group adalah komunitas murid Kristus. Jadi kita mau sama-sama menjadi serupa dengan Kristus dan mengalami transformasi. Di dalamnya kita mau saling mengasah bersama. Next. Nah, ini visi kami teman-teman. Visi kami Dynamic Blessing adalah membangun anak-anak muda semakin serupa dengan Kristus. Kita rindu untuk melihat anak-anak muda yang semakin serupa dengan Kristus. Dan diingat ya teman-teman, jadi ini kerinduan kami, ini visi daripada kerinduan kami di tempat ini. Dan next. Di sini rusuh juga ya penonton bayarannya ya. Nah, teman-teman, kita ada prayer request dan press report buat teman-teman yang mungkin datang di sini, mungkin ada berbeban berat, butuh dukungan doa. Di sini ada ketua daripada tim doa, ada Deborah Kristiana dan timnya. Thank you udah bantu dalam doa juga. Thank you Meli juga. Nah, teman-teman bisa masukin di prayer request jika teman-teman membutuh dukungan doa. Karena kami percaya bahwa dengan doa itu ketika kita doakan dengan yakin, sepakat, sangat besar kuasanya. Jangan jemu-jemu berdoa, karena doa dapat membuka pintu atau membuka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat teman-teman yang mau isi press report, silakan ada di sebelahnya untuk kesaksiannya. Next. Ada apa lagi ya pengumumannya ya? Nah, pemberian Anda dapat mengubah kehidupan seseorang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita ini adalah organisasi non-profit. Kita rindu melalui pelayanan kita ini meskipun online, kita dapat menyentuh, dapat mengubah kehidupan seseorang melalui persembahan yang teman-teman berikan. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank BRI atas nama Timothy John Chandra. Jadi teman-teman bisa transfer dan kita akan berusaha untuk salurkan dengan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, sehingga semakin banyak yang terberkati dan kenal akan kasih Tuhan. Oke, nah itu pengumuman dari aku. Seharusnya habis ini nggak ada, tapi jangan di take down dulu, siapa tuh masih ada yang mau ini. Nah, aku mau ingetin habis ini kita ada dokumentasi. Jadi yang udah on cam, thank you banget, tetap on cam ya, karena kita mau foto dulu habis ini. Dan sehabis foto nanti ada door prize dan pesan Tuhan ada di akhir ya. Itu kado teman-teman, pesan Tuhan buat kita semua. Jadi buat teman-teman nanti yang akan kedapatan door prize-nya, teman-teman jangan kemana-mana karena Tuhan mau ngomong sesuatu atas hidup teman-teman. Wah, Tuhannya datang. Nanti kita lihat aja apakah Tuhannya datang atau enggak. Tuhannya udah datang, maaf, Tuhan udah datang. Cuman maksudnya nanti akan ada pesan Tuhan. Oke, thank you ya teman-teman. Di sini berisik banget jadinya keganggu. Oke, kalau gitu kita mau foto. Oke, kita mau foto. Aku serahin kepada Marcella. Yuk semuanya masuk ke kamera. Mau yang ada di sini boleh. Oke, yang di situ kalau nggak muat. Oke, kau Thomas senyum dong. Shalom fans. Yuk yang belum open cam, kita open cam dulu yuk. Wah, yang online rame banget tuh kayaknya. Yuk, yang belum open cam, kita open cam. Yang udah open cam, boleh dirapihin dulu rambutnya, pakaiannya, dan siapkan gaya terbaik teman-teman. Oke. Aku hitung mundur ya. Hitung pertama, aku langsung foto. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cheers.
Slide kedua. Pastikan teman-teman terus bergaya ya. Oke, thank you, fans. Yeay. Udah. Oke. Kita akan door prize langsung kita serahkan kepada Angel dan Kaveta dari Kupang dan dari Bekasi. Oke, hai fans, aku Angel. Hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama siapa nih? Hai fans, aku Veta. Oke, kalian pasti nggak sabar kan nunggu momen ini. Kita mau Iya, ngapain? Fans. Kita mau ngapain nih, Kak Angel? Kita mau bagi-bagi apa ya? Door prize. Wih. Dopes ya, yeay. Tapi ada yang beda nih, fans, dalam sistem pembagian dopesnya. Wah, gimana tuh buat caranya buat yang mau ikutan? Jadi, cara mainnya, kita akan kasih 3 pertanyaan buat fans semuanya nih. Terus kemudian, fans bisa jawab nih, dan tulis langsung ya, ketik di kolom chat aja. Nah, habis kalian ketik nih, nanti kita pilih jawaban dari fans semua yang paling cepat sama yang paling benar ya. Benar Buat banget tuh, fans. ya, betul. Buat Udah jadi pada paham pemenangnya. belum, fans? Kalau udah boleh dong kasih reaksinya, biar kita tahu dong, udah siap nggak? Kayak gitu. Oke, reactionnya fans. Wih, oke jempolnya. Ih, ada yang love juga. Oke. Oke, karena udah pada paham nih sama cara mainnya, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Udah pada siap ya? Stay in kolom chat ya, langsung jawab. Oke, pertanyaannya adalah, apa visi DB yang telah diperbaharui? Oke, kalau kalian tadi nyimak di pengumuman ada tuh. Ayo langsung Bener, ke kolom chatnya. bener banget tuh, di pengumuman tadi ada tuh. Kalau nggak salah yang paling depan ya. Ayo. Ayo, dilihat. Yang lain bantu lihat ya siapa yang paling cepet. Wah, banyak nih yang jawab nih. Tapi bentar guys, ternyata ada yang benar Ada tuh. yang bener tuh. Kak Wah, Desi. udah ada ya. Siapa sih, Kak Icil? Siapa Kak Icil? Oke, lanjut Andrea Kaveta. Siapa sih yang menang tadi? Kak Desi bisa hubungin Priscilla Ivanatan. Mau Oh, dikirimin hadiah sama Kak Prisil. oke, Kak Desi, Kak. Kak Desi ya. Nanti nomornya boleh cari di grup cerita Natal aja ya, ada di adminnya kok. Oke, lanjut. Oke, selamat ya Kak Desi. Oke, kita lanjut ya pertanyaan keduanya. Fans, simak baik-baik ya fans. Pertanyaan keduanya, 2 budaya DB yang sering disampaikan nih ketika pengumuman di DCG. Ayo, teman-teman yang ikut DCG pasti tahu nih. Wih, siapa Apa tuh? Udah sih deket banget tuh. Wih, 2 budaya DB? Wow. Siapa Wih, tuh? Siapa tuh yang udah jawab di atas? Generation. Wow. Siapa nih Cil yang paling cepet Cil? Wih, rame. Udah Yang tahu ya. gitu. Gocep banget nih pokoknya kalau yang ini. Ya, udah ada yang bener tuh. Yang sering ikut di CJ pasti tahu ya. Yang bener siapa jadinya? Kak Ariel ya tadi ya Kak pertama Ariel, ya. betul Kak Kali Ariel. ya. Adalah Tepat tepat waktu dan merespon. Wih. Yeay, tepat banget tuh Kak Ariel. Congrats tuh Kak Ariel. Oke, yang lain masih ditunggu nih cepet-cepetannya karena masih ada satu pertanyaan lagi. Ayo, jadi buru-buruan ketik ya. Oke, pertanyaannya adalah tema Natal hari ini. Apa tuh, Fems? Tema Natal. Wih, langsung rame. Wih. Ini langsung ya. Ini ternyata Gocep banyak nih yang banget bener nih. ya. Oh nggak jawab cerita Natal.
Wow, ada yang jawab cerita Natal tuh. Cynthia Deborah. Bisa sekali ternyata. Yang bener enter ya. Cuman Yang benar nuansanya enter ya. cerita Natal. Jadi Evan Limbong yang benar. Yeay. Yeay, kongres ya Yang lainnya Kak. juga benar, cuman kita ambil yang paling cepat. Benar banget ya. Bilang Oke, Evan. Kak Evan ya Kamu tadi bisa ya. chat Kak Prisil ya. Semua yang menang boleh chat nomor aku ya, teman-teman, atau mau chat langsung di DM sini juga boleh. Thank you. Oke, selamat kepada tadi siapa aja yang menang? Kak Desi, Kak Ariel, dan Kak Evan Limbong ya. Evan, iya, benar banget tuh. Nanti Kongres ya. ya ke Kak Priscila, Ivanatan, dan teman-temannya tuh. Rame banget soalnya pasukannya. Oke. Kongres ya buat semuanya. Dan juga thank you buat yang udah berpartisipasi ya. Jangan kemana-mana dulu ya, fans. Kita mau lanjut dengerin pesan Tuhan di malam Natal ini. Keserahkan kepada aku Kevin. Siap. Aku bukan Tuhannya ya guys. Pesan Tuhannya dong. Kakak salah udah Kevin. Jadi panik. Ya, tapi teman-teman thank you ya. Kita udah sama-sama merayakan Natal bersama dengan cerita-cerita yang udah kita dengar maupun sharing dari Kotimi yang pastinya memberkati setiap kita, rangkaian-rangkaiannya. Buat teman-teman yang belum menang door prize, tenang aja. Karena itu kan fisik ya. Ada yang lebih esensi dan ini yang akan coba menguatkan dari tema yang udah Kotimi bawa tadi, dari sharing udah Kotimi bawa, temanya enter. Jadi alangkah baiknya ketika kita mendengarkan ini teman-teman bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama pejamkan mata. Semuanya jangan ada yang ngintip. Ketika teman-teman udah pejamkan mata, teman-teman hayati setiap kata-kata yang akan keluar nanti, yang akan teman-teman dengarkan, bahwa Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita pada malam hari ini di Natal yang kelihatannya simple tapi Tuhan tetap ingin berbicara karena ini adalah hari atau bulan yang kita tunggu-tunggu dan Tuhan kali ini Tuhan yang akan kasih kado ke kita. Jadi yuk sama-sama kita dengarkan dengan mata terpejam. Dear my child, hai anakku yang aku sayang, ini aku. Udah lama ya kita gak ngobrol. Aku kangen loh ngobrol berdua sama kamu. Kangen bercanda-bercanda sama kamu. Nak, aku bangga sama kamu. Terima kasih ya, kamu udah bertahan sejauh ini. Terima kasih, kamu gak menyerah. Walaupun keadaan gak selalu enak buat kamu. Waktu kamu nangis, aku di sana. Aku lihat semua air matamu. Aku merasakan semua kesedihanmu. Tapi nak, percayalah, kamu mengalaminya karena hanya kamu yang bisa menghadapinya. Dan aku udah janji kan, gak akan ninggalin kamu. Percaya sama aku, semua akan baik-baik aja selama kamu percaya dan membiarkan aku melakukan yang terbaik buat hidupmu. Masa depanmu indah, nak. Bahkan aku sudah siapkan yang lebih indah dari yang kamu pernah bayangkan sebelumnya. Tapi sebelum aku merubah keadaanmu, aku lebih ingin mengubah kamu terlebih dahulu, nak. Izinkan aku masuk ke dalam hatimu saat ini. Karena hanya aku yang bisa merubahmu sesuai dengan tujuan kamu diciptakan. Biarkan aku tinggal dalam hatimu dan akan menjadikan hatimu rumah bagiku untuk aku tinggal di sana. Biarkan aku mengubahmu menjadi versi terbaik dirimu. Aku sayang banget sama kamu, nak. Always and forever. From Daddy J. With love. Ya kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami cuma bisa bersyukur banget atas
kasih pengorbananmu yang benar-benar tanpa syarat buat kami, Tuhan. Kami mungkin datang dengan kondisi yang tadi nggak oke, tapi sekarang kami disegarkan, kami diperbaharui, kami bahkan merasakan banget cintamu, Tuhan. Makasih Tuhan bahwa ini kisah yang baru. Kisah di mana kami bukan cuma menerima Engkau sebagai nama, sebagai gambar, sebagai kesan, tapi kami menerima pribadimu masuk di dalam hidup kami. Sekarang aku berdoa, dan semua teman-teman buka kedua tanganmu saat ini, bahwa Natal ini menjadi sebuah cerita yang baru buat kamu, di mana Yesus datang sebagai Bapa yang sayang banget. Sayang tanpa syarat. Sayang karena tahu masa depanmu. Sayang karena peduli sama kamu. Dan gak pernah tinggalin kamu. Biar setiap kami di sini merasakan kedekatan sama Tuhan. Punya keluarga rohani yang sayang sama kami juga. Dan bisa membagikan kasih yang kami terima darimu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, sertai kami. Curahkan berkat-Mu atas kami. Dipimpin keluar dan masuk kami, kesehatan, pelajaran, sekolah, pendidikan, pekerjaan, kuliah, usaha, pasangan jodoh, masa depan kami. Naik terus hingga rembang tengah hari. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi murid yang semakin serupa sama Kristus dan menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semua di hari Natal ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. God bless you, fams. Love you all. Amin. Thank you semuanya. Thank you Kotim. Thank you semuanya. Merry Christmas. Kita mau tutup dengan nyanyi lagu Natal ya semuanya. Ayo kita nyanyi. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria. Turun semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Merry Christmas everyone. God bless you. Teman-teman, jangan lupa kita akan ketemu lagi di DCG Januari.
God bless you semuanya. Merry God bless Christmas. you. Yeay. Dia bisa on mic juga, bisa ngucapin Iya, Merry bisa on mic. Merry Thank you Kak Christmas Keisha, semuanya. Kak Timi. Thank you yang udah hadir. Thank you Kak Keisha, Kak Ezra. Merry Christmas. Teman-teman lainnya. semua. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Jangan lupa Kok Bagas diomongin. Kok Bagas Merry Christmas, Kok Bagas. Flat banget. Bagas dapat salam Merry Christmas katanya Mas Bagas. Ariel, Kak Ezra. Wih, ada Kak Ezra lu. Merry Christmas, Merry Christmas. Hai Kak Kezia. Kak Kak Reni, Kezia. Merry Christmas Kak Kita Reni. ucapin semuanya. Iya, Kak Kezia, Kak Ezra. Ya, Kak Reni, Kak Kak Rey, Sofia. Kak Hana, Kak Widya, Kak Andrea, Deborah. Kak Widya, Ih, Kak lucu Geri. banget Kak Ezra. Iya. Kak Reni, Merry Christmas. Ih, Kak Juven, Merry Bisa Christmas. unmute ya? Bisa kok. Bisa Oh, iya. unmute kok kalau teman-teman mau ngomong. Kak Kesia, thank you. Kak Topa, Merry Christmas. Iya, Kak. Yeay, Kati Merry Christmas kok. Kak Topa lo, ada Kak Topa. Iya loh, dari Bekasi loh. Kak Topa, Merry Christmas. Yeay. Iya, Kak Baru nyala. Yaudah situ, boleh. Merry Christmas Merry everyone. Christmas, yeay. Dari Tamsur nih. Merry Christmas Kak Reni. Merry Christmas. Merry Christmas Kak Ori. Merry Christmas Kak Restu. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Kak Evan, Merry Christmas. semuanya. Kak Ariel, thank you Kak Ariel nih yang pelayanan belakang layar semua banyak sebenarnya. Kak Peta termasuk Icil yang paling bawah dari tadi. Iya. Merry Christmas semua. God bless ya. Aku pamit. Permisi dulu. Thank you Kak Ezra. Kita live ya. Kak Timi mau ikut ini? Ikut. Nggak ada apa. Merry Christmas semuanya. Iya, bye. Siapa tuh? Oke. Bye-bye. Oke, Kak Kesia tunggu kedatangan kita ya nanti di live center. Ditunggu ya. Iya, kita akan Thank you Kak Tini buat khotbahnya, buat sharingnya. God bless you. Itu pester kita Kak Kesia. Salam kenal, shalom. Salam Ramai. mesti pakai shalom ya. Bye bye, aku pamit ya. Bye semuanya. Ya, bye. Thank you ya Kak for coming. God bless you. Bye bye. Yang pelayan thank you ya Sela, thank you. Angel juga, Kak Veta, mantap nih. Kayaknya udah mantap nih ya Angel Kak Veta ya. Wih, Angel Kak Veta udah boleh nanti lanjutin. Iya nih, tahun depan nih MC. bisa jadi MC kondang. Ya Tin ya. Tahun depan yang MC sekarang udah pensiun soalnya Kak. Iya nih, Tin sini Tin. Anji jangan lupa Anji nyanyi. Halo Mas Ari. Halo Jeffrey. Halo Yafet. Chat dulu dong. Titip ya. Halo semuanya. Malam semuanya. Kalau gitu Kak Timi sharing di sini ya. Kenapa tuh? Jangan kok rusuh tau kok. Rame. Jangan di sini rusuh. kurang baik. Logis kok dari rumah. Ketemu setawa. Iya. Kok Timi itu apa fitur-fitur barunya yang menggiurkan gitu ya. Iya, betul. Langsung di sini. Balik ya serius dari awal sampai akhir. Perdana di Natal. Nah tadi slide-nya emang serius kebalik dari awal sampai akhir. Jadi kayak slide-nya tuh ada di baliknya Koko, di belakangnya Koko. Pokoknya Oh iya. yang di depan itu. Tulisannya nggak kebalik kan? Ketutupan Oh sih. enggak, emang kayak gitu ya kok? Emang maksudnya Koko tuh slide-nya di belakang gitu? Oh emang gitu, oke. Emang gitu Nanti bentar konsepnya. lagi bagus juga gitu sharingnya. Di sini. Ditunggu ya guys tahun depan. Kenapa mukanya harus flat gitu loh? Udah dari setengah tahun sebelumnya di booking. Karen besok pergi jam berapa Karen? Jam 10, jam 9. Merry Christmas semua. Pagi. Baik Kak Topa, Merry Christmas. Merry dari Christmas Bekasi. Kak Topa. Ini Kak Topa. Merry Christmas Kak Ori, Kak Enak Restu, juga yang ada di Bekasi Kak Enji. sebenarnya. Maksudnya Live dari Bekasi. Oh. Banyak Iya. soalnya dari Bekasi. Oh, iya bisa Next sih. lah, Kalau tahun ada depan. tempatnya. Iya, nanti Kalau di tahun kafe depan. susah. Iya. Masih ada tempat ininya. Tahun Boleh, depan, boleh. tahun depan. Kalau di kafe susah. Iya.
Thank you ya semuanya. Bye-bye. 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 Selamat istirahat. Selamat Ya, istirahat. bye guys. Bye, thank you ya Kotim. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sela. Sehat-sehat Bye-bye. semuanya. Istirahat Thank semuanya. you. God Oke, bless. God bless you. Bye.